Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Nahdiyin yang ada di Mesir, dan juga selamat sore menjelang malam warga Nahdiyin yang ada di Indonesia. Baiklah, sekarang kita sudah kembali lagi dengan forum Oasis ya Pak. Yeah. Jadi kita sapa terlebih dahulu nih Pak Zamzami, gimana kabarnya Pak Zam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, warga Nahdiyin perlu diketahui bahwasanya Oasis ini merupakan forum sebagai apa ya bahasanya, bentuk klarifikasi dari seorang penulis yang kemarin kita sudah mengetahui klarifikasi dari penulis Masyadid ya kalau nggak salah. Kemudian sekarang narasumber kita ada Pak Zamzami. Nah, sebelum itu kita perlu perkenalan terlebih dahulu nih. Siapa sih Pak Zamzami ini? Kira-kira siapa nih Pak Zamzami ini? Kalau warga Nahdiyin tahu pasti, aduh, ini anak-anak kajian pasti kenal dengan sosok beliau ya. Saya manggilnya Pak apa Mas ini Mas? Terserah. Oh terserah. Baik, karena beliau sering disapa oleh teman-teman kajian dengan Pak Zam gitu. Nah, beliau ini bernama lengkap Ahmad Ilham Zamzami, berasal dari Bangkalan, Madura. Okay. Kemudian beliau alhamdulillah tahun ini sepertinya lulus ya Pak ya? Alhamdulillah. Ahmad kemarin. Oh tahun kemarin. Baru tahu kemarin. Oh baru tahu kemarin. Siap. Beliau merupakan merupakan mahasiswa jurusan Usuluddin, mengambil prodi akidah dan filsafat. Kemudian beberapa pengalaman kepenulisan, beliau juga sempat aktif saat masih santri di Sidogiri, Pondok Pesantren Sidogiri, di majalah Ijtihad dan juga majalah Istinbat. Kemudian kemarin proyek Center yang berjudul Islam dan Akal ya Pak ya. Okay. Mungkin teman-teman bisa juga order ya. Sekaligus harus agar moderat order punyanya saja. Oke, siap. Agar moderat yang lain ya. Iya, siap. BM. Siap. Dan juga beberapa media online lainnya. Kemudian ada pengalaman organisasi. Beliau sempat menjadi anggota Lajnah Murojaah Fiqhiyah di Sidogiri juga. Yeah. Okay. Kemudian menjadi ketua lembaga penelitian dan juga studi Islam. Lagi-lagi tetap masih di Sidogiri. Dan juga tahun kemarin nggak Pak ya? Lengser menjadi barusan direktur. Kalau barusan kalau lengsernya. Satu bulan yang lalu. Baik, 1 bulan yang lalu sempat menjadi direktur Center NU Mesir. Kemudian perlu diketahui juga warga Nahdiyin, tokoh yang menginspirasi beliau ini siapa? Kira-kira kalau teman-teman kajian nih pasti udah pada tahu nih. Keahlian beliau nih ada di ilmu kalamnya. Betul nggak Pak? Subhanallah. Alhamdulillah. Tokoh inspiratif yang beliau menjadi idola gitu nggih. Diidolakan ada Masyayikh Sidogiri dan juga Masyayikh Al-Azhar secara umum. Ada buku favorit yang menjadi pijakan ya Pak ya? Yep, banyak sekali. Ini salah satunya ada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Nazarat fi Fikril Imam Al-Asy'ari, Al-Madkhal ila Dirasatil Ilmi Kalam, Al-Amidi wa Ara'uhu, At-Tajdid fi Ilmi Kalam, Ruhu Hadasah, dan ada Al-Maraji fi Tarikhil Ilmi Kalam. Jadi teman-teman kalau pengen melihat pola pikir beliau, karakter kepenulisan beliau, pasti ada sentuhan-sentuhan ilmu kalamnya gitu. Oke, baiklah. Untuk menyingkat waktu karena kita terbatas, gimana Pak Zam? Apa yang menjadi pijakan utama untuk bisa memberikan hasil kepenulisan yang kemarin sudah disebarkan? Gitu. Jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Oke, baik. Nyapa terlebih dahulu Pak, monggo. Selamat siang untuk warga Nahdiyin yang ada di Mesir, dan selamat sore menjelang maghrib ya, malam bagi warga Nahdiyin yang ada di Indonesia. Di sini saya memang memiliki keresahan pada waktu itu terkait tentang masalah
bagaimana sih NU itu perpolitikannya, geopolitiknya di dunia global, di mana di situ seringkali terjadi misunderstanding dari orang-orang, khususnya orang-orang yang di luar NU, seakan-akan NU itu tidak memiliki peran, itu pertama. Yang kedua, selain tidak memiliki peran, seakan-akan NU itu GBAU ya, artinya adem ayem, sehingga terlihat bahwasanya NU itu hanya sebatas memiliki gaung. Hanya gaung saja, tapi secara peran tidak memiliki. Akhirnya dari situlah saya menulis suatu tulisan yang awalnya memang saya berniat untuk pakai bahasa Inggris dengan alasan karena sejak tahun kemarin ya, sejak baru-baru ini dari pihak LMI PCNU Mesir itu ingin menyuarakan NU secara go internasional, maka secara akhirnya saya menemukan suatu judul yang namanya Understanding the Principle of NU Soft Power Diplomasi, seperti itu. Oke, baiklah. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak sebagai bentuk klarifikasi bagaimana kerangka ide dari tema kali ini mengenai bagaimana mungkin pertemuan antara peran agama terhadap kancah politik internasional seperti itu. Monggo Pak. Terkait tentang masalah peran agama atau bahasa peran agama di dunia internasional itu memiliki semacam termarginalkan, khususnya setelah atau selepas daripada perjanjian Welvia pada tahun 1684, di mana saat itu kalangan kota suci Roma ya, Raja Suci Roma itu melakukan arbitrase dengan kalangan kaum Belanda pada waktu itu, orang-orang Belanda, untuk dibebaskan mereka terkait tentang pemilihan agama yang mereka anut. Ya kan di dalam Kristen itu kan memiliki beberapa aliran, dan itu sebelum Protestan itu muncul, baik itu Anglikan setelahnya, masih belum muncul Anglikan pada waktu itu. Sehingga dari situ terjadi semacam bahwasanya agama itu terlepas dari dunia keperpolitikan, sehingga tidak memiliki peran yang begitu signifikan, meskipun kita tahu identitas daripada agama itu memiliki peran, cuma tidak seprimary yang dimiliki oleh agama itu sendiri, yang dimiliki oleh high powernya atau dalam politiknya, match politiknya. Namun yang perlu diketahui adalah apa sih soft power itu? Iya. Soft power itu adalah yang seperti yang dijelaskan oleh John Ney dalam bukunya Diplomacy Power, dalam bukunya Diplomacy Power and Soft Power. Di situ dijelaskan bahwasanya dia mengatakan the ability menjelaskan tentang the ability to affect others, interaction, intinya adalah bagaimana seseorang atau suatu negara itu memiliki peran penting untuk bisa menguasai negara lain dengan bukan cara yang sifatnya pemaksaan, repulsion, dan ataupun dengan payment. Sehingga dari situlah soft power yang dibahas oleh John Maynard ini itu begitu berkembang sejak tahun 2004, yang sebenarnya merupakan bagian daripada analisa beliau dalam membahas tentang konteks hubungan internasional sejak pasca Perang Dunia Kedua. Oke. Terima kasih atas pemaparannya Bapak. Tadi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai apa sih soft power dari NU itu sendiri gitu? Soft power daripada NU itu adalah, kita perlu menjelaskan terlebih dahulu apa sih daripada terbentuknya NU. Yeah. Karena dari situlah kita akan memahami bagaimana peran signifikan daripada NU, begitu juga peran strategis NU bagi kedamaian dunia.
Di situ kita jelas bahwasanya sejak awal NU itu memerankan konsep tentang moderatisme dalam beragama, yang mana itu dituangkan dalam beberapa slogan-slogan, salah satunya tasamu ya, toleransi, Tasamu, terus tasamu. balance, tawazun dan lain sebagainya. Sehingga dari sisi itulah NU itu ingin mewartakan kepada dirinya bahwasanya agama itu memiliki peran signifikan terhadap perdamaian dunia, sebagaimana yang dikatakan oleh Cornwall Henderson, di mana di situ dia mengatakan bahwasanya peran agama ya, termasuk dari salah satu peran yang sudah memiliki pengaruh besar meskipun tidak seprimary yang dimiliki oleh actors itu. Oke. Oke, jadi mungkin bisa ditekankan ditekankan lagi apa yang menjadi objek atau apa yang menjadi titik pijak atas soft power itu tadi? Apakah mungkin keadilan, kesejahteraan, bagaimana? Boleh dijelaskan? Bisa saya simpulkan hal itu daripada pertama dari konsep tawazunnya itu sendiri atau balance. Dari konsep tawazun yang dimiliki NU itu adalah bagaimana seorang Muslim secara keseluruhan dia itu memiliki paradigma yang sifatnya tidak mudah untuk melakukan justifikasi terhadap suatu persoalan tanpa menganalisanya secara komprehensif. Yang mana itu jelas dalam firman Allah dalam Qur'annya, walaqad arsalna, disebutkan walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan liyaquman nas bil qist. Di situ dijelaskan kata-kata mizan di sini adalah bagaimana kita selain bentuknya adil, kita juga harus tawazun. Tawazun di sini secara representatifnya itu dengan menggunakan aspek yang komprehensif dalam persoalan tentang masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah tentang masalah toleransi. Karena tidak mungkin kita membangun diplomasi soft power itu sendiri bila mana tidak memiliki pemahaman toleransi yang benar. Nah, di situ di Al-Qur'an juga dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Begitu juga di ayat di ayat yang lain dalam Al-Mumtahinah disebutkan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Artinya di sini tentang konsep kita berkeadilan, kita konsep moderat, sifatnya itu tidak dikhususkan hanya untuk umat Islam saja. Apa? Kenapa? Karena kita sifatnya adalah takmirud dunia. Kata istilah khilafah ya. Khilafah dalam konteks di dalam Al-Qur'an tidak ada pernah dijelaskan konteks khilafah dalam sisi politik. Tapi pemaknaan yang lebih luas, sehingga dari situlah NU itu mewartakan bagaimana soft power daripada dia sebagai institusi keagamaan memiliki peran besar dalam melakukan diplomasi perdamaian bagi dunia. Oke, baiklah. Jadi tadi pemaparannya cukup sudah sangat sistematis dan juga jelas ya teman-teman dan juga sahabat Oasis. Mungkin di sini bagaimana sih Pak mengenai interpretasi prinsip-prinsip dalam konteks kemanusiaan gitu, yang kalangan awam atau masyarakat itu kan masih sangat bias dengan bagaimana sih kok NU seakan-akan ingin menjadi salah satu second track gitu bahasanya, second track gitu. Terus apa kalau seandainya hanya memiliki soft power kemudian bias, kemudian masyarakat ini masih belum jelas apa yang sudah dipraktikkan gitu. Meskipun saya di sini sudah melihat ya sepak terjangnya NU dalam kancah perdamaian dunia, itu ada kontribusi dalam proses perdamaian di Afghanistan yang dulunya mencapai ada 9 perjanjian. Kemudian ada juga Gus Yahya yang menjadi kader meneruskan langkah Gus Dur dalam menawarkan ide-ide tentang Israel dan Palestina. Itu bagaimana Pak? Coba praktik aslinya, kemudian interpretasi terhadap soft power itu sendiri gitu. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, nilai-nilai tentang masalah tasamu, nilai-nilai ya tentang masalah toleransi, balancing, juga tentang masalah musyawarah demokratis, kalau bahasa politiknya seperti itu adalah merupakan bagian dari qawaidul ammah ya, qawaidul ammah fi tahdidit tariqil insani, tariqah al insani.
itu adalah tentang masalah konsep-konsep umum, di mana dengan konsep-konsep umum, dengan kita melakukan yang hal 5 tadi itu adalah kita secara otomatis akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa merepresentasikan tentang humanity, tentang kemanusiaan ketika kita melakukan hal itu. Di sisi lain, NU itu kan secara jelas juga memiliki pemahaman tentang masalah kita bagaimana kita mengaplikasikan syariah dalam bentuk yang lebih luas, tidak hanya sekedar formalitas, tapi secara luasnya itu terbagi dalam hal apa? Itu ada dalam 5 hal. Yaitu adalah yang jelas dalam maqasidus syariah. Baik itu merupakan hifdzun nasab, hifdzul akal, hifdzul din, hifdzul hayah, dan juga tentang masalah yang kelima hal tadi itu memiliki pengaruh besar, peran besar terhadap perkembangan NU. Sehingga dari sisi itulah yang perlu difahami oleh orang-orang bahwasanya pemaknaan yang tadi untuk membangun rasa perdamaian manusia di sisi itu adalah bagaimana konsep-konsep yang ditawarkan NU itu adalah konsep yang sifatnya bisa menjadikan orang yang beragama sebagai orang yang manusiawi dan orang yang sebagai manusia adalah sosok yang beragama, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini tadi udah kita mencapai ke apa yang dimaksud dengan soft power itu sendiri. Pijakannya adalah ternyata memang kembali ke Al-Quran dan hadis dan juga maqasid syariahnya. Objeknya juga sudah jelas, tadi sudah dipaparkan. Nah, saya ada pertanyaan nih Pak Zam. Mungkin dari teman-teman dulu ada pertanyaan, ada nggak kira-kira? Atau kita sapa terlebih dahulu? Ada Kang Rozi. Selamat siang Kang Rozi. Waduh, asik. Kemudian ada pertanyaan Mas, mungkin boleh scroll dulu. Belum ada ya? Belum ada. Oke, belum ada. Kita lanjut aja ke pertanyaan saya ya. Oke. Oke. Kok deg-deg ya? Jangan deg-degan Pak. Santai. Jadi yang sudah dipaparkan ternyata kegelisahan beliau ini memang karena adanya stigma mengenai bahwasannya NU itu tidak memiliki peran pada kancah internasional. Itu sisi pertama. Iya, sisi pertama. Sisi kedua juga terlihat NU itu semisal ketika ada Gus Yahya Stakuf atau bahkan Gus Dur di tahun 2000-an awal ketika beliau menjadi presiden, dianggap NU itu pro Israel. Oke. Saya sedikit agak keluar nih dari apa yang digelisahkan oleh penulis kita. Tapi masih nyambung Pak dengan soft power atau tema yang ingin diangkat oleh Pak Zam mengenai adanya strategi strategi untuk memberikan wajah perdamaian atau wajah keadilan. NU ini memiliki soft power seperti ini atau strategi seperti ini. Nah, di era sekarang nih Pak, di era krisis COVID ya kalau di Indonesia, kalau di Indonesia karena kita melihat konteksnya, sekali lagi saya ingin bawa ke masyarakat Indonesia. Kita kalau ada sebuah krisis, jika ada sebuah krisis terkadang ada memiliki dualitas makna. Yang pertama itu bisa jadi menghancurkan alam, kemudian manusianya, SDM dan segala macamnya. Kemudian ada juga makna yang didapatkan dari krisis tersebut itu sebuah pembaharuan, sebuah pemikiran-pemikiran baru. Nah, sebagaimana kita tahu kan krisis Perang Dunia Kedua itu melahirkan revolusi politik, kemudian ada pembebasan nasional dari negara-negara koloni yang melahirkan negara-negara merdeka. Gitu. Kita melihat itu semua. Nah, pertanyaannya, kita sedang berada di krisis itu tuh Pak, masyarakat Indonesia. Bagaimana sikap dari NU sendiri? Kok seakan-akan NU ini sedang memakai kacamata kuda? Dia ingin menuju kepada ranah terdepan namun tidak melihat latar sekitarnya atau peka terhadap sekitarnya gitu. Dengan contoh Indonesia. Kasusnya mungkin contoh kasusnya semisal. Contoh kasusnya sekarang ini dari saya melihat adanya penulisan dari siapa saya juga lupa, tapi yang pasti ada tulisan berjudul Fatalisme. Sebentar Pak, di Indo Progress. Kemudian ternyata sekarang yang
sulit ditemukan adalah krisis ilmu sosialnya gitu. Bagaimana masyarakat Indonesia ini masih terkungkung pada pemerintahan bekerja pada logika kapitalisme seperti itu. Jadi bagaimana peran NU kan sudah menjadi menjadi stakeholdernya masyarakat gitu seakan-akan. Bagaimana dengan mendamaikan mengatasi krisis ilmu sosial seperti ini gitu. Jelas sebenarnya kalau kita memahami kerangka yang ada di dalam kultur NU, ini atas nama pribadi ya. Saya bagaimanapun juga meskipun saya orang NU, tapi tidak memiliki kekuasaan juga untuk menjelaskan masalah itu. Tapi secara pribadi saya melihat bahwasanya pasca pandemi ini memiliki banyak hal yang akan mempengaruhi kehidupan kita dari beberapa aspek, termasuk juga dari sisi tentang masalah keagamaan dan bagaimana agama itu melihat tentang masalah krisis itu sendiri. Nah, kenapa kok bisa demikian? Karena lumrahnya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Khaldun dalam Muqaddimah ya, bahwasanya suatu persoalan yang begitu besar, krisis yang begitu besar sebagaimana yang dialami oleh di masa Abbasiyah kala itu yang diterjang oleh siapa? Oleh barbar itu, oleh Genghis Khan oleh Genghis Khan kalau nggak salah, di mana hal itu membuat kelimpungan daulah Islamiyah pada waktu itu. Kita tidak akan membahas tentang masalah Abbasiyahnya itu, tapi kita melihat tentang masalah krisisnya itu. Sehingga dari sisi itulah, meskipun dunia Islam itu hancur pada waktu itu, maka apa yang terjadi? Setelah itu barulah terjadi yang namanya masa-masa peralihan dan masa-masa tanwirnya, masa-masa pencerahan, sehingga setelah itu wujudlah keilmuan baru yang berpindah, yang awalnya ada di Baghdad kemudian berpindah ke Kairo. Nah, yang seperti itu tuh Pak, jika dipraktikkan dalam ketika kaitannya di masyarakat Indonesia, khususnya maka jelas kalau kita lihat bahwa pertama konstruksi sosial dari kalangan masyarakat NU sejak dulu adalah tentang konstruksi yang sifatnya sosialisme. Tapi bukan sosialisme dalam konteks isme tapi sosialis dalam makna lughahnya, dalam makna linguistiknya. Hal itu terlihat dari bagaimana seorang kiai itu setiap harinya menerima tamu di zaman dulu, menerima tamu. Selain menerima tamu, dia itu juga melakukan tindakan yang sifatnya sosial. Ya pastinya nggak pernah diupload. Bagaimana menciptakan kesadaran sosial itu sendiri Pak? Kalau seandainya dari praktik NU gitu kan, NU ingin ingin menjadi peran gitu kan, peran gitu. Tapi bagaimana kita memperbaiki yang di dalam seperti dan itu? Hal itu dari sisi personal personal daripada anggota NU itu sendiri. Terus dari NU bagaimana? Banyak. Kenapa kok demikian? Kita lihat sejak awal bahwasanya NU itu selalu ada di depan dalam masalah tentang bagaimana kita menghadapi krisis ini. Itu terbukti dengan apa? Banyaknya sumbangan yang dilakukan oleh NU. Misal kalau di NU Jawa Timur sampai 1,1 T. Dana itu diambilkan dari siapa dana itu? Ya pastinya dari anggota dan warga NU. Berarti NU sendiri ternyata masih bukan masih dan memang. Oh, dan memang. Oke, dan itulah oleh karena itu memang masih peka, memang peka. Kalau mengatakan NU itu tidak peka berarti kita pahamlah. Konteks tentang masalah media informasi yang ada di Indonesia itu tidak benar-benar sehat. Kadang-kala ada orang yang baik namun dianggap buruk, ada yang buruk tapi dianggap baik. Sehingga dari sinilah menurut saya perlu kita tetap menjelaskan kepada masyarakat bagaimana orang NU itu sendiri memiliki peran yang begitu besar, khususnya NU itu sendiri juga dengan warganya terhadap krisis. Oke, baik. Tadi mengenai krisis yang ada di dalam tubuh Indonesia sendiri ya Pak ya, itu tadi sudah dijawab oleh Pak Zam. Kemudian tadi di sini ada poin penting mengenai kemanusiaan dan juga jargon moderatnya Indonesia. NU itu sendiri jargon moderat yang menginisiasi sebuah
yang mengatasnamakan keadilan gitu, keadilan manusia, kemudian keadilan alam, keadilan semesta untuk menjadi rahmatan lil alamin gitu. Kemudian bagaimana Pak? Saya menemukan sebuah kasus, ini masih terjadi di Indonesia, masih menjadi kita mengulik-ngulik tubuh Indonesia dulu nih sebelum berlanjut ke pertanyaan teman-teman nantinya ya. Gitu. Apakah praktik prinsip-prinsip dasar mengenai soft power, pijakan terhadap keadilan itu sendiri itu sudah dipraktikkan dalam kalangan komunitas warga Nahdliyin gitu. Saya menemukan adanya di Jombang ketika saya kemarin kebetulan saya sedang mengikuti sebuah kelas yang mana kelas tersebut sedang membahas tentang feminisme dalam Islam progresif gitu. Ternyata salah satu dari peserta ada yang menanyakan bagaimana posisi ulama-ulama di Indonesia yang cenderung pro terhadap kalau di situ ada pengeboran PT Lapindo, yang mana seharusnya kan pengeksploitasian mengenai sumber daya alam gitu, itu kan harusnya menjadi milik kita gitu. Tidak seharusnya tiba-tiba diiyakan dengan pendekatan tokoh-tokoh ulama itu tadi. Sedangkan pendekatan di situ ternyata ulama-ulama yang ada di Jombang melalui pendekatan secara material, nanti jadi masyarakatnya itu kalian akan mendapatkan uang kembalian, akan mendapatkan uang ganti rugi, dan juga ada pendekatan melalui sholawatan untuk diiyakannya, untuk disetujuinya pengeboran terhadap PT Lapindo itu tadi. Dan juga ada pendekatan mengenai kelompok sosial, yang mana nanti kelompok sosial adalah ketika para stakeholder pada daerah tertentu itu sudah dipegang oleh ulama atau sudah didekati oleh ulama, itu akan nurut gitu Pak. Nah, gimana dengan ini kan seakan-akan masyarakat tidak setuju gitu. Tapi setelah ulama yang mendekati, karena mereka itu, memahami yang di Sidoarjo atau yang di Jombang. Yang di Jombang. Iya, kemudian beralih di 2018. Kemudian beralih ke Sidoarjo. Jadi masyarakat masih terkungkung ketakutan, tapi akhirnya mereka bergantung gitu pada sosok yang sudah mereka tokohkan, yang sudah mereka percayai gitu. Oke, sebentar dulu ya, terkait tentang masalah soft power dulu. Yeah. Soft power itu seperti yang saya sebutkan tadi, itu arahnya lebih ke tentang hubungan tentang suatu negara dengan negara lain, ataupun tentang direct mentorment yang sifatnya lebih luas. Okay. Nah, lebih luas daripada sekedar tentang masalah persoalan yang tadi itu. Karena apa? Karena sebagaimana yang dikatakan Jones Rina tadi itu disebutkan the ability itu tentang masalah bagaimana keterpengaruhan seseorang atau seseorang bisa mempengaruhi orang lain dengan tidak melakukan consent ataupun payment, sehingga dari situlah terbangunlah tentang masalah wujud daripada pergerakan yang sifatnya lebih luas, ya, lebih aktif dan lain sebagainya. Tapi terkait tentang masalah tadi, itu persoalannya adalah kalau saya pribadi masih belum bisa menghukumi secara jelas tentang masalah kondisi di sana, karena bagaimanapun saya meskipun seorang akidah, saya juga seorang pembelajar fikih bahasanya, sehingga saya tidak bisa benar-benar menjelaskan secara utuh. Cuman begini lah, sejak baru-baru ini Syekh Ahmad Thohir, Syekhul Azhar itu sudah memproklamirkan untuk bagaimana seorang Islam, seorang Muslim itu memproklamirkan dari sisi jihad yang jihad yang sifatnya naturalis. Jihad naturalis itu adalah dimaksudkan adalah bagaimana kita melakukan gerakan yang sifatnya sebelumnya mengeksploitasi alam. Itu beralih pada bagaimana kita mengembangkan alam itu sendiri sehingga tidak lagi rusak. Salah satunya akan jelas sejak tahun awal 2000-an terkait tentang masalah global warming itu sendiri.
Sehingga dari sini seharusnya NU itu bisa mengintegrasikan